Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mikael Alam dari kelas 12 IPA 5. Saya di sini akan menjelaskan PowerPoint tentang pelaksanaan Dekrit Presiden 5 Juli tahun 1959. Diawali dengan latar belakang Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Dekrit Presiden 1959 dilatar belakangi oleh kegagalan Badan Konstituante untuk menetapkan UUD baru sebagai pengganti UUD-S 1950. Anggota Konstituante mulai bersidang pada 10 November 1956. Tetapi, pada kenyataannya, hingga tahun 1958 belum berhasil merumuskan UUD yang diharapkan. Sementara, di kalangan masyarakat, pendapat-pendapat untuk kembali kepada UUD 45 semakin kuat. Dalam menanggapi hal itu, Presiden Insinyur Soekarno lantas menyampaikan amanat di depan sidang konstituante pada 22 April 1959 yang isinya menganjurkan untuk kembali ke UUD 45 kembali. Kronologis Dekret Presiden ini, yang pertama pada 10 November 1959 yang Dewan Konstituante bersidang untuk membuat undang-undang. Lalu 2 tahun bersidang tanpa hasil dengan kondisi partai politik terpecah dalam berbagai ideologi. Lalu pada tanggal 21 Februari 1957, suasana politik tidak stabil dan terjadi pemberontakan di berbagai daerah. Presiden Soekarno menyampaikan konsepsi presiden. Adapun isi dekretnya yaitu pembubaran Badan Konstituante. Yang kedua, berlakunya kembali UUD 1945 dan tidak berlakunya UUD-S 1950. Yang ketiga, membentuk MPRS dan DPAS. Pendukung dekretnya ada 4. Yang pertama yaitu Mahkamah Agung. Yang kedua yaitu DPR dari hasil pemilu 1955. Yang ketiga KSAD. Yang keempat berbagai golongan masyarakat. Tujuan Dekret Presiden ini dikeluarkan demi menjaga stabilitas persatuan dan kesatuan bangsa di mana banyak peristiwa politik karena ketidakberhasilan dari Badan Konstitusi menetapkan UUD pengganti UUD-S. Isi dari Dekret Presiden 5 Juli 1959 yaitu tentang pembubaran Badan Konstitusi dan penggantian UUD sementara menjadi UUD 1945, di mana putusan ini diambil pada Minggu 5 Juli 1959 jam 5 di Istana Negara. Saat itu Badan Konstituante adalah lembaga negara yang bertugas membentuk UUD mengganti UUD-S yang dipilih melalui pemilihan umum. Namun, sidang dari tahun 1956 sampai 1959 yang dilakukan oleh lembaga ini tidak menghasilkan apa-apa. Terlebih sistem saat itu adalah sistem liberal yang membuat politik menjadi kacau. Pengambilan keputusan ini diambil dari hasil voting 2/3 memilih mengembalikan UUD 45 menjadi dasar negara. Pengeluaran dekret ini juga menjadi pertanda sebagai perpindahan dari demokrasi liberal menjadi demokrasi terpimpin yang terjadi hingga saat ini. Adapun ada 3 alasan dikeluarkannya Dekret Presiden. Yang pertama, Undang-Undang Dasar yang menjadi pelaksanaan pemerintahan negara belum berhasil dibuat, sedangkan Undang-Undang Dasar sementara UUD-S 1950 dengan sistem pemerintahan demokrasi liberal dianggap tidak sesuai dengan kondisi kehidupan masyarakat Indonesia. Yang kedua, kegagalan konstituante dalam menetapkan Undang-Undang Dasar sehingga membawa Indonesia ke jurang kehancuran, sebab Indonesia tidak mempunyai pijakan hukum yang mantap, situasi politik yang kacau dan semakin buruk. Yang ketiga, terjadinya sejumlah pemberontakan di dalam negeri yang semakin bertambah gawat, bahkan menjurus menuju gerakan separatisme, konflik antar partai politik yang mengganggu stabilitas nasional.
banyaknya partai dalam parlemen yang saling berbeda pendapat, sementara sulit sekali. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.